Ucapkan salam tanda pembuka, salam dijawab janganlah lupa. Walau hanya selamat pagi saja, sudilah kiranya dengar syairnya. Ucapkan saja janganlah ragu, bakat terpendam siapa yang tahu. Awalnya saja memanglah malu, namun beri percaya pada dirimu. Jika dirimu mau kesuksesan, jadikan ilmu sebagai tumpuan. Jika dirimu mau kesusahan, silahkan bermalas-malasan. Semakin sulit, semakin sakit, ekonomi bawah terasa sakit. Semuanya dinilai dengan duit, begitulah hidup yang serba sulit. Beban demi beban ditimpakan, lagi dan lagi diberi tekanan. Mau menghindar tak terelakkan, yakinlah dirimu kan dikuatkan. Terbang ke angkasa karena mimpi, mata terbuka ada dunia nyata. Semangat membara takkan mati, sebagai tanda inilah salam cinta. Dahulu kala, di daratan Riau terdapat kerajaan Seri Bunga Tanjung yang diperintah oleh Ratu Bijaksana yang bernama Ratu Cik Sima. Ratu Sima memiliki 7 orang putri berwajah cantik jelita yang sudah dikenal masyarakat di seantero Riau. Orang-orang biasa menjuluki mereka si Putri 7. Dari ke-7 orang putri, si bungsu yang bernama Mayang Sari menjadi primadona bagi pria-pria lajang kala itu karena dianggap sebagai wanita tercantik ketimbang saudari-saudarinya yang lain. Putri Mayang juga dikenal juga dengan nama Mayang Mangurai karena sering terlihat menguraikan rambut indahnya di depan mata orang-orang. Pada suatu senja yang cerah, ke-7 putri dari kerajaan Seri Bunga Tanjung pergi mandi di Lubuk Umai. Saat asyik mandi, mereka tidak menyadari bahwa Pangeran Ampang Kuala sedang mengintip dari balik-balik semak di tepi lubuk. Sang pangeran begitu terpesona melihat kecantikan ke-7 putri tersebut. Tapi tetap saja, si Putri Mayang jauh lebih menawan bagi kedua mata sang pangeran. Sempat-sempatnya kemudian ia membayangkan kalau si Putri Mayang kelak akan menjadi istrinya. Malam itu, Pangeran Ampang Kuala tak dapat tidur nyenyak karena seraya dihantui wajah cantik si Putri Mayang. Bayang-bayang Mayang Mangurai seakan-akan tak ingin lepas dari pelupuk matanya. Sungguh bahagianya pasti hidup ini bila ia bersanding di pelaminan bersama Putri Mayang kelak nanti, gumamnya. Keesokan harinya, ia kemudian berbicara kepada ayahnya, Raja Kerajaan Ampang Kuala, agar dapat dinikahkan kepada Putri Mayang Mangurai. Permintaan putranya itu pun diterima oleh sang raja. Secepatnya, raja atau ayahanda dari Pangeran Ampang Kuala itu mengirim utusan berisi permohonan pinangan kepada Ratu Cik Sima, pemimpin kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pinangan itu awalnya disambut baik oleh Ratu Cik Sima. Hanya saja menurut aturan adat, justru putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Dengan begini, secara terang-terangan, Ratu Cik Sima menolak pinangan dari Pangeran Mahkota Ampang Kuala tersebut.
Mendengar respon ini, Raja Ampangkuala naik pitam karena merasa dipermalukan oleh kerajaan Sri Bunga Tanjung terkait penolakan pinangan putra penerus tahtanya tersebut. Tak lama kemudian, di waktu yang sama, Raja Ampangkuala memerintahkan pasukannya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran besar akhirnya tak dapat terelakkan. Merasa situasi sedang terdesak dan tak ingin putrinya dalam bahaya, Ratu Cisima menyembunyikan ketujuh putrinya di sebuah gua di tengah hutan. Setelah itu, sang ratu kembali menghadapi pasukan kerajaan Ampangkuala di medan perang. Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran masih tak kunjung usai, sebab kedua belah pihak sama-sama kuat dan tidak ada yang mau mengalah. Barulah masuk bulan keempat, pertempuran sedikit mereda dikarenakan banyaknya rakyat Sri Bunga Tanjung yang tewas bergelimpangan di tangan pasukan Ampangkuala. Diceritakan pula bahwa pasukan Pangeran Ampangkuala yang berhasil memenangi peperangan kemudian menetap beristirahat di wilayah teritori kerajaan Sri Bunga Tanjung dan berlindung di bawah pohon-pohon bakau di hilir Sungai Umai. Tak lama kemudian menjelang malam, tiba-tiba pasukan pangeran dikejutkan dengan jatuhnya ribuan buah bakau yang menimpa pasukannya. Tak sedikit pasukan Pangeran Ampangkuala yang terluka dan harus dibawa pulang ke negeri asal mereka. Ratu Cisima yang mengetahui kepulangan pasukan Ampangkuala sangat gembira dan berharap ketujuh putrinya masih bisa bertahan di dalam gua sebelum penjemputan datang. Saat mencapai lokasi gua, Ratu Cisima terkejut bukan kepalang karena telah menemukan ketujuh putrinya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Kematian ketujuh putri tersebut diketahui karena kehabisan bekal makanan yang sebelumnya hanya cukup untuk 3 bulan saja. Sementara peperangan yang telah terjadi selama ini sudah nyaris 4 bulan lamanya. Selama berbulan-bulan, Ratu Cisima menyimpan kesedihannya atas kematian 7 putrinya. Tak lama kemudian, ia pun jatuh sakit dan meninggal dunia. Berita kematian Putri 7 yang disusul dengan kematian Ratu Cisima terdengar hingga ke kerajaan Ampangkuala. Pangeran Ampangkuala turut bersedih dan berbelasungkawa. Ia menyesal karena keinginan nafsunya yang berlebihan untuk menikahi Putri Mayang Mangurai justru menjadi pemicu perang, dan yang paling parahnya lagi adalah ia secara tidak langsung sudah membunuh Putri Mayang Mangurai dan saudari-saudarinya. Sungguh karena permasalahan sepele saja bisa memunculkan perang yang berbulan-bulan.